Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mendiskusikan mengenai rencana aksi bela negara yang mengacu kepada nilai-nilai bela negara yang saya terapkan di tempat kerja saya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri, contohnya di sini yaitu penggunaan baju batik di hari Kamis. Jadi, dengan memakai produk dalam negeri sendiri, artinya kita membantu produsen di negara kita sendiri eee, untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Selain itu, membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Nah, yang kedua, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Saya ambil contoh di sini, yaitu dengan mengurangi penggunaan botol plastik, artinya kita dapat eee, melaksanakan eee, prinsip ramah lingkungan, yang dimana jika penggunaan botol plastik tidak dikurangi, maka akan memberikan dampak negatif yang akan merugikan lingkungan sekitar. Dan ketiga, saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai luhur Pancasila untuk mencapai suatu kesejahteraan. Di tempat kerja sendiri, kita dapat melakukan uh, tolong-menolong antar sesama rekan kerja kita. Misalkan ada teman kerja kita yang membutuhkan suatu bantuan menyelesaikan suatu pekerjaan, walaupun itu di luar tupoksi kami, tapi uh, kita tidak menyeluruh mengerjakan pekerjaannya ya. Hanya saja kita dapat membantu untuk menyelesaikannya. Jadi itu salah satu bentuk nilai nilai bela negara. Nah, yang keempat yaitu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Artinya, hal tersebut saya bisa terapkan di tempat kerja saya seperti apabila melakukan uh, maaf apabila menjawab suatu uh, jawaban dalam suatu perkara. Artinya kita menjawab gugatan dari penggugat yang dimana diantaranya itu adalah eksepsi, replik, duplik, ataupun eksepsi. Nah, dari hal tersebut ada aturan yang ada aturan yang diatur di dalam hukum acara. Artinya, ada waktu yang diberikan oleh pengadilan untuk menyelesaikan jawaban atas gugatan tersebut. Jadi, aturan tersebut harus dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum acara perdata ya. Kelima, menjalankan kewajiban agama secara baik dan benar. Di tempat kerja, kita dapat menjalankan kewajiban agama seperti menjalankan sholat 5 waktu. Jadi, walaupun kita bekerja bekerja sepanjang waktu, tapi tidak mengenyampingkan sholat 5 waktu karena itu adalah kewajiban utama atau kewajiban utama yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial atau kulturalnya. Nah, hal ini kita dapat melihat bahwa uh, kita dapat menerapkannya dengan saling tolong-menolong antara sesama dengan tidak mengecualikan apakah dia di kantor itu dia golongan berapa atau dia bawahan, atasan, apakah dia cleaning service ataupun tenaga kontrak.
kita tidak dapat membedakan seseorang dalam hal tolong-menolong. Yang ketujuh, menerapkan prinsip-prinsip nilai musyawarah mufakat. Nah, di sini kami dapat menerapkannya pada saat membuat suatu jawaban atas suatu gugatan. Kami tim kuasa hukum harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencapai suatu mufakat dalam menyelesaikan suatu perkara. Kami kami tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut, karena kami terangkum dalam suatu tim kuasa hukum yang harus menyelesaikan suatu perkara tersebut dengan bersama-sama. Nah, yang kedelapan, memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Karena dari kemampuan tersebut, artinya kita yakin akan mencapai suatu tujuan seperti apa yang telah diinginkan. 9. Aksi bela negara. Ke-9 yaitu senantiasa menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental. Di sini menjaga kesehatan kita terapkan di lingkungan kerja, karena apabila kita sakit sehari saja, artinya pekerjaan kita tertunda. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut kita tidak dapat selesaikan sesuai dengan apa yang diminta, apalagi jika ada batas waktu yang diberikan. Sedangkan kita kesehatan fisik kita terganggu ataupun kesehatan mental kita, misalkan kita lagi stres atau apa, jadinya mungkin tidak masuk kantor, maka pekerjaan yang harusnya selesai hari ini terkendala ataupun tertunda dikerjakan hari-hari setelahnya. Dan yang terakhir itu adalah mempraktekkan clean and good government dalam bermasyarakat. Nah, memberikan pelayanan publik dengan baik sebagai pelayanan publik, memberikan pelayanan publik sendiri, artinya kita tidak dapat menerima gratifikasi ataupun hadiah dari masyarakat. Contohnya, kami sebagai kuasa hukum tidak dapat menerima suatu hadiah dari pihak lawan dalam berperkara. Saya kira itu saja 10 kegiatan yang kami terapkan dalam lingkungan kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.